Ya, halo sahabat tani, ketemu lagi bersama saya di dunia tani. Oke, sahabat tani, gimana kabar kalian? Tentunya baik-baik saja ya. Nah, untuk di kesempatan video kali ini, dunia tani akan berbagi pengalaman sekaligus mengasih tunjuk pada teman-teman cara menanam daun bawang ya. Kita ngobrol santai saja teman-teman ya. Oke, jadi untuk daun bawang ini tunjukkan pada subscriber dunia tani yang bertanya di beberapa video yang lalu ya teman-teman. Jadi seperti ini untuk komentarnya teman-teman ya. Jadi daun bawang itu ditanam di pot gimana Pak supaya bisa gemo, intinya itu ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita lanjut, simak saja video kali ini sampai selesai, jangan sampai gagal paham ya teman-teman ya. Dan nanti di video selanjutnya akan dunia tani bagikan ya cara membuat pupuk POC yang sangat simpel. Jadi di 2 hari yang lalu ada yang berkomentar untuk pembuatan POC nya gimana Pak. Nah itu kan ya. Oke, nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman ya di lain video, bukan di video saat ini teman-teman ya. Kalau video saat ini menjawab satu pertanyaan dari netizen maupun subscriber dunia tani tentang menanam daun bawang yang ada di pot. Jadi kita panen dulu teman-teman ya. Nah, ini hasilnya. Kita cari yang yang kelihatan bagus, yang besar ya teman-teman, agar nanti hasilnya juga akan besar juga ketika kita tanam. Jadi sebenarnya di beberapa hari yang lalu itu sudah saya bagikan teman-teman ya untuk penanamannya. Oke, tidak masalah, kita ulangi lagi supaya lebih jelas dan simple teman-teman ya. Kalau di video kemarin itu langsung kita tanam di tanah ya. Kalau ini ditanam di polybag ataupun di pot ya. Tuh kita pilih. Satu rumpun itu banyak sekali teman-teman ya. Tapi yang diambil cuma beberapa saja karena ya menjawab pertanyaan dari netizen. Tuh. Seperti biasa ya, kita harus buang daunnya semua, tinggalkan daun yang satu saja teman-teman, yang muda. Dan usahakan ya, ini ada yang berkomentar juga ya, saya juga agak lupa karena saking banyaknya pertanyaan teman-teman ya. Jadi untuk menanam daun bawang itu harus ada akarnya Pak ya. Kalau bisa ya teman-teman, kalau bisa itu memang harus ada akarnya, meskipun 1 sampai 2 akar saja ya. Jangan sampai tidak ada akarnya teman-teman. Tuh untuk daun bawang. Jadi ketika kita sudah buang semua daun yang tua, tinggal sisa satu ya, 1 daun maupun 2 daun itu yang muda, baru nanti kita tanam. Nah, oke, kita lanjut saja ya. Jadi yang ditanam di polybag maupun di pot. Nah, rahasianya itu ada di penggemburan tanah. Kalau tanah kita gembur, itu pasti tanamannya akan gemo-gemo ya teman-teman. Cuman kalau di dunia tani di sini ya tidak menggunakan sekam bakar, tidak menggunakan kohi, tidak menggunakan kompos ya. Karena kalau kompos itu juga sama saja dengan pupuk teman-teman ya. Jadi dunia tani menggunakan tanah biasa langsung. Lebih baik memang gunakan sekam bakar teman-teman, karena lebih cepat proses untuk pertumbuhannya. Tuh. Jadi kita pilih ya, yang nanti sisanya ya kita masak saja teman-teman ya. Kita bagi-bagi pada tetangga itu. Oke. Ini ya teman-teman hasilnya, bisa dilihat yang kayak kalau yang ini akan saya bikin masakan saja teman-teman. Yang sebelah sana yang saya sendirikan itu yang akan saya tanam. Jadi tidak banyak yang saya tanam teman-teman ya, hanya beberapa saja. Kalau yang ini kita masak saja itu. Jadi untuk
warga perkotaan ini sangat direkomendasikan ya. Kenapa? Karena memanfaatkan lahan sempit yang ada di perkarangan. Tuh, kita bisa menanam sayur, menanam daun bawang, menanam sawi ya. Tuh. Karena dunia tani juga menanam sawi teman-teman ya. Nanti juga akan saya kasih tunjuk ya, setelah sudah saya tanam itu gimana hasilnya ya. Nanti akan saya kasih tunjukkan pada teman-teman. Oke. Ini sangat luar biasa loh. Kalau sekarang harganya berapa ya, sekitar ya, kalau dibilang 1/4 10.000 kan lumayan teman-teman ya. Nih hasilnya, kita buang yang daun tua-tua itu. Nah, yang kita konsumsi yang daun masih hijau. Dan untuk tanaman bawang merah dunia tani sudah sekitar berumur sekitar 26 hari teman-teman. Nah, nanti juga akan saya bahas di video selanjutnya ya, tentang bawang merah itu perawatannya yang sangat simpel, tidak ribet seperti yang pada umumnya ya. Kalau pada umumnya memang saya lihat itu sampai dispray sampai 6 kali, itu baru berumur 1 bulan 2 bulan itu sudah 6 kali spray. Nah, ini saya kurang paham ya, untuk penyepraiannya itu menggunakan apa itu juga tidak paham. Mungkin kalau untuk musim saat ini kan terkena hama, yaitu hama gurem ya teman-teman ya. Sebenarnya untuk hama, semua jenis hama itu ada sebabnya. Kenapa kok bisa ada hamanya? Itu pasti ada sebabnya pada lahan kita teman-teman. Kalau kita tahu ya. Oke, ini hasilnya teman-teman ya, yang kita konsumsi. Nah, yang ini kita tanam. Jangan lupa ya, untuk tanahnya seperti yang saya bilang, selalu digemburkan teman-teman ya. Ini tanah tidak menggunakan media sekam, langsung tanah biasa, cuman saya sering menggunakan yaitu abu dapur, seperti yang sering saya bilang di video-video sebelumnya ya teman-teman. Abu dapur maupun abu sekam bisa juga ya, ataupun sisa-sisa daun kering yang kita bakar itu juga bisa teman-teman. Langsung kita tanam ya. Jadi jangan lupa setelah kita tanam ya harus disiram teman-teman ya, agar memperkecil tanaman itu stagnan ya. Apa tuh Pak stagnan itu? Stres itu ya teman-teman ya. Memperkecil untuk tanaman kita stres, tidak terlalu stres maksudnya gitu ya teman-teman ya. Oke sahabat tani, dari sini bisa mengambil titik poin ya pada video kali ini, dan sisi positifnya teman-teman ya. Ini semoga bermanfaat bagi semua kalangan, maupun warga perkotaan, maupun petani, maupun warga yang ada di desa ya teman-teman. Nah, kita lanjut saja. Langsung kita, ini sisa yang waktu itu ya, kita tanam kangkung ya tanpa menggunakan pupuk kimia. Itu gimana hasilnya sudah saya risetkan, juga hasilnya sangat luar biasa ya. Bahwasanya kalau kita menanam kangkung, menanam apapun tidak menggunakan pupuk kimia itu juga bisa teman-teman. Yang penting ada kemauan gitu ya. Oke, ini medianya masih kita pakai lagi teman-teman, tanpa ada campuran apapun ya. Biasanya kalau saya sering menggunakan abu bakaran kayu, kali ini tidak teman-teman. Karena kalau sering-sering seperti yang saya bilang, apapun kalau berlebihan itu tidak baik. Meskipun hal yang berlebihan itu baik teman-teman ya, kalau kita memakainya berlebihan menjadi tidak baik gitu ya. Kita masukkan lagi ke dalam polybag karena sudah gembur. Baru nanti kita akan tanam daun bawangnya. Nah, hasilnya seperti apa nanti juga akan saya kasih tunjuk pada teman-teman ya, maupun sahabat tani. Oke sahabat tani ya, hasilnya seperti apa, setelah umur berapa untuk pemupukannya, itu nanti akan saya videoin, saya kasih tunjuk pada teman-teman. Jadi kita sisakan daun yang muda saja teman-teman, kita tanam gini ya. Jadi tidak perlu kita potong,
Kalau kita potong itu beresiko 90% itu akan mati teman-teman ya, bisa menjadi kerdil. Biasanya teman-teman yang menanam di pot maupun di polybag itu kan dipotong ya teman-teman ya. Nah itulah penyebabnya kenapa daun bawang teman-teman itu bisa kecil, bisa kerdil itu ya. Oke, jadi untuk pembahasan tanaman daun bawang, gimana caranya supaya bisa gimo-gimo, bisa besar ya begini teman-teman ya. Yang pertama, tanah kita gembur. Kalau di tempat teman-teman maupun sahabat tani ada sekam, gunakan sekam untuk campuran tanahnya ya. 1:1 tidak masalah, 1/2:1 juga tidak masalah. Intinya tanah kita berporos ya teman-teman ya. Nah, bisa dilihat ya, masih ada akarnya. Itu akan cepat hidup teman-teman kalau ada akarnya itu. Dan yang ini daunnya ini tidak dipotong, itu akan lebih mempercepat hidupnya daripada kita potong daunnya. Seperti yang saya bilang barusan ya, kalau kita potong daunnya itu kemungkinan kecil akan menjadi kerdil. Nah jadi itu ya teman-teman ya, sudah saya bagikan pada teman-teman ya, caranya gimana menanam loncang maupun daun bawang ya, di pot maupun di polybag ya. Meskipun saya tidak mempunyai pot ya, tapi sama saja di polybag ya teman-teman ya. Oke, itu saja yang saya bagikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman maupun sahabat tani dan bisa menginspirasi teman-teman kita, teman-teman kreator juga ya teman-teman ya, terutama tema yang ada di pertanian itu ya. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya tentang tanaman ya, tanaman holti maupun tanaman apapun itu ya teman-teman ya. Nanti akan saya kasih tunjuk pada teman-teman. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.